Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita masih membahas tentang adab dalam bersedekah. Yang kita bahas yaitu hendaknya seseorang menyembunyikan sedekahnya dan itu kalau berhadapan dengan fakir dan miskin. Tapi kalau pada tempat-tempat tertentu menampakkan sedekah digunakan. Yang penting jaga hati jangan sampai jatuh ke dalam riya. Jadi tidak selamanya sedekah yang nampak itu menjadi riya. Baik. Dan selayaknya malam ini kita sambung. Masih ada beberapa judul tentang adab sedekah. Namun mengingat malam terakhir kita bertemu sebelum Idul Adha, maka saya akan memindahkan judul sementara dari malam ini edisi khusus. Kita akan bahas tentang adab-adab dalam berkorban. Ini saya jelaskan, sudah saya jelaskan di tempat yang lain, tapi belum pernah di sini. Ini bermanfaat bagi mereka yang sedang bersama di dalam majlis ini. Kita sudah berada di hari ke-5 Zulhijjah. Kita sudah melewati 5 hari terbaik setelah Ramadan. Maka tetaplah istiqamah melakukan amal saleh. Salah satunya berpuasa sunnah di dalam Zulhijjah. Dan hari yang paling dijaga dan seharusnya tidak ditinggalkan yaitu hari Arafah, hari ke-9. Berusaha untuk berpuasa di hari Arafah. Dan Rasulullah SAW menjamin orang-orang yang berpuasa di hari Arafah akan diampunkan dosa-dosanya 2 tahun ke belakang. Nah, setelah kita melaksanakan amal-amal saleh dari 1 sampai 9, nanti di hari ke-10 datanglah hari Idul Adha, dan sekaligus itu hari pertama dari 4 hari nahar. Hari nahar itu hari menyembelih. Disebut nahrun, itu nama pangkal leher unta. Maka disebut hari nahar, hari menyembelih pangkal leher unta. Di kebiasaan orang Arab menyembelih leher unta dan leher unta itu disebut nahrun. Maka disebutlah hari-hari menyembelih. Tidak ada amalan yang lebih utama di 4 hari itu kecuali berkorban. Rasulullah yang mengatakannya, ma'amila ibnu Adam amalan yawman nahri ahabbu ila Allah azza wa jalla min iraqatid dam. Tidak ada amal anak Adam yang lebih dicintai Allah
ketika dia berada di hari-hari nahar, itu 4 hari, 10, 11, 12, 13, 4 hari nahar. Tidak ada yang lebih dicintai Allah kecuali iraqatul dam, kecuali menyembelih. Jadi utamakan menyembelih. Mana yang Allah minta, itu yang kita lakukan. Jangan sampai kita tidak ada perubahan, tetapi sedekah kita berbanyak. Padahal di 4 hari itu tidak ada yang lebih utama kecuali berkorban. Sedekah 5 juta, tetapi korban tak ada. Nah, itu sudah salah memprioritaskan amal. Surga itu milik Allah, dan Allah juga yang suka-suka memilih hamba untuk masuk ke surga. Maka juga Allah yang suka-suka menentukan amal. Kalau kita mau masuk surga, maka pilihlah amal yang disukai Allah. Sekali lagi, 4 hari itu jangan kita makan dulu yang baik. Kalau kita punya harta, kumpulkanlah untuk berkorban. Makruh hukumnya yang mempunyai harta tapi tidak korban, makruh. Di sisi jumhur ulama, korban itu sunnah muakkad. Kalau sudah mampu tapi tidak korban, maka dia terkena hukum makruh. Makruh itu tidak menyebabkan dosa. Tapi ingat, makruh itu bisa menyebabkan kebencian. Buktinya ada hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, "Man wajada sa'a lam yudhi fala yaqrabanna salana." Siapa yang sudah mendapatkan kelapangan harta lalu tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan musala kami. Maksud musala tempat salat kami. Di dalam bahasa Arab, dalam hadis kalau disebut salat itu kan masjid, tempat salat. Karena sebelum korban itu ada salat Idul Adha, dan kebiasaan Nabi melakukan salat itu di lapangan. Maka dalam hadis disebutkan ada tempat khusus di samping masjid untuk melakukan salat ini. Tapi tidak apa bagi mereka yang melakukannya di masjid, tidak apa-apa. Karena ada juga pandangan yang menyebutkan lebih utama masjid karena keberkahan masjid. Allah a'lam. Tapi intinya Nabi marah. Nabi mengatakan, siapa yang sudah mampu tapi tidak berkorban, jangan dekat-dekat dalam sholat ini. Itu bahasa ancaman Nabi SAW. Maka dimaukan Allah SWT. Oleh karena itu, jangan tinggalkan korban bagi yang mampu. Banyak orang yang waktu ditanya ada korban, maka dia mengatakan tidak mampu. Dan korban dunia mana baik dunia. Jadi merasa tidak ada uang. Ukuran mampu dalam mazhab Syafi'i, man yamliku samana, orang-orang yang sudah punya uang seharga bintang korban. Kualitasnya kira-kira begitu. Zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uduhu yawmal 'aid wa iyyamat tasyrik. Jadi setelah dia punya uang untuk membeli binatang korban, masih ada uang yang tersisa untuk menghidupi dirinya dan keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir. Yang tersebut mampu. Ada uang 12 ada. Masih ada uang setelah itu. Ada uang sisa. Oh, ada 2 juta lagi. Yang 2 juta lagi bisa hidup sampai hari raya keempat, sampai hari tasyrik terakhir, mampu hidup dengan 2 juta itu. Kalau yakin masih bisa hidup, maka dia sudah termasuk golongan mampu. Mereka lah yang disebut makruh tidak berkorban, dan mereka lah yang masuk golongan yang jangan dekat-dekat dengan musafir.
Jadi ini perlu dipertimbangkan. Ngaku tidak mampu, tapi dipergelakkan emas 10 banyak, itu belum dicicil. Di jalan ini banyak dicicil, ada 5 banyak di jari, di leher ada 5 banyak, yang kaki, di kaki 5 banyak, di pinggang ada 5 banyak, 30 banyak ada di badan. 1 banyak 5 juta, 30 banyak 3 kali 5 150 juta. Harga kurban 2,5 juta. Pegang nama yang break. Kalau tidak dirampok emasnya dicuri. Tunggu. Kalau tidak mensyukuri nikmat Allah, tunggu Allah akan memberi atau mencabut keberkahan dari hartanya. Jadi selalu orang merasa takut. Nah ini perlu betul-betul kita paksa diri Bapak Ibu yang Allah. Jadi yang belum merencanakan kurban, yang sebaiknya berfikir ulang, karena masih ada waktu. Ada yang waktu ditanya, ada kurban, maka dia menjawab, sudah tahun lalu, kali ukur dulu, tahun lalu sudah saya kurban. Mana ada tiap-tiap tahun kurban? Nah, ini pemahaman yang salah. Kurban itu minimal seumur hidup sekali, fil umri marrah. Seumur hidup sekali minimal. Sedangkan yang lebih utama setiap tahun kurban, setiap tahun. Lalu mazhab Syafi'i menegaskan setiap tahun itu ada kullil munfarid, kepada setiap pribadi. Jadi kalau suami ada harta kurban, istri ada harta kurban, anak-anak semua ada pekerjaan kurban. Kalau tak ada, maka paling kurang berubah menjadi sunnah kifayah, yaitu di setiap rumah hendaknya ada satu kurban. Jadi kalau tidak mampu istri dan mampu anak, suami kurban. Itu satu keluarga ada satu kurban. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Mihnaf bin Sulaim, dia mendengar Rasulullah berkata, "Ala kulli ahli baitin fi kulli 'am udhiyah." Kata Rasulullah, hendaknya setiap tahun pada setiap rumah ada satu kurban. Jadi usaha berkurban, satu rumah ada satu kurban. Oh, suami tak cukup harta, suami dibantu oleh istri, tapi nanti niatnya di atas nama suami, atau boleh pindahkan atas nama istri, tak apa-apa. Tapi yang dipastikan pahala didapatkan oleh satu keluarga. Jadi jangan mengecilkan rahmat Allah. Itu sudah pasti pahala dapat satu keluarga. Satu orang kurban, satu keluarga dapat pahala sempurna. Maka tugas istri memberi semangat suami bang kurban. Kurban. Begitu. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Nah kemudian dalam proses berkurban ini itu ada adab-adab yang diambil dari yang pertama, jadi adab ini menyempurnakan kurban, karena kurban ini sah sekali pahalanya. Itu setiap yang kita kurbankan akan kembali datang di hari kiamat bersaksi untuk orang yang berkurban. Kita itu butuh sekali orang bersaksi untuk kita di hari kiamat. Salah satunya adalah binatang kurban. Lalu kemudian orang kurban itu masuk ke dalam golongan orang bertakwa. Kata Allah, la ilaha illallah wa la ilaha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak terima darah dan daging, yang Allah terima adalah takwa. Berarti orang kurban masuk golongan orang bertakwa. Sedangkan surga wa'id dan lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang bertakwa. Kalau gitu apa kesimpulannya? Orang kurban insyaallah masuk surga. Jadi jangan begini, ada sunnah. Ada sunnah, udah paksa ada sunnah. Nah, misalnya
tinggalkan kawan-kawan Allah. Begitu sudah tinggal, maka dia bermohon-mohon agar diizinkan balik ke dunia di bulan Zulhijjah, dan dia bermohon-mohon agar bisa kembali mengorbankan atau berkorban. Jadi kalau masih diberi kesempatan, berjuang untuk berkorban. Jadi kita untuk menyempurnakan pahala korban itu ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan sebagai bagian yang sunnah atau ada korban. Yang pertama, bagi yang berkorban maka disunnahkan untuk tidak lagi mengganggu bulu-bulu dan kuku. Ini sudah mulai dari 1 Zulhijjah kemarin bagi yang berkorban. Jangan cukur bulu apa saja, dan jangan potong kuku. Jadi jangan cabut, jangan potong bulu hidung, itu juga beda dari dangdut. Bagi yang berkorban jangan tahan. Pokoknya jaga-jaga. Kalau sudah terlalu panjang, lipat ke dalam. Bertahanlah. Kenapa? Apa hikmahnya? Itu memang hadis Nabi yang suruh itu. Lalu mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, saya baca dari kitab Syafi'i mengatakan hikmahnya itu semua bulu dan kuku yang memanjang menjelang kurban. Jadi kan baru boleh dipotong kembali setelah disembelih. Nah itu nanti semua bersaksi di hari kiamat. Jadi bulu-bulu rambut yang panjang semuanya bersaksi di hari kiamat, membela kita di hadapan Allah di atas bertahannya kita karena kita mempunyai kurban. Itu hikmah. Yang pertama. Yang kedua, disunnahkan mencari binatang kurban terbaik. Jadi adabnya itu cari yang terbaik. Mana yang terbaik? Cari yang paling sehat, paling gemuk. Dari yang paling sehat, paling gemuk. Karena Nabi selalu berkorban dengan yang paling gemuk. Jadi pemilik kurban, kalau nanti panitia mengatakan, Pak, nyona yang lebih ke kau, ada yang lebih bagus lagi, tinggal tambah 200.000 dapat yang lebih bagus lagi. Itu jangan sampai kita pula yang mengatakan kain korupsi panitia, kain TP, TP ini, atau beli sendiri. Kalau ada penjual yang mengatakan, Pak, ini 2,5 juta, kalau yang gemuk kali itu 2,8 juta, yang tambah Pak, berapalah kita tambah dibandingkan dengan kenikmatan surga yang tiada tara. Tambah, jadi jangan terlalu banyak komplain. Ini udah begini, pupuk yang mahal-mahal. Ingat, Habil diterima kurbannya karena dia mencari yang terbaik. Jadi cari tentang kurban yang paling sehat paling itu. Kemudian hindari 4 cacat. Jangan sampai ada yang cacat yang haram, ada 4 cacat yang haram. Dasar kurban apa saja? Yang pertama al-awrah, yang buta. Jangan cari yang buta. Kemudian yang kedua al-marid al-bayyin maradha, yang sakit-sakitan, sakit-sakit berat, kanker, paru-paru basah, diabetes, asam kolesterol, jantungan sudah basah, macam-macam. Itu jangan. Kalau cuma demam panas biasa saja, itu insyaAllah tak apa. Nah kemudian yang ketiga, jangan cari yang an-arjah, kata Nabi, yang pincang. Pincang jangan cari, dan jangan ambil. Kalau mau sedekah boleh, kurban tak boleh, tak sah. Dan yang keempat, al-ajfa, jangan cari yang terlalu kurus. Maksud kurus al-busar, nampak tulang rusuk. Jadi jangan sampai ketika penjual mengatakan yang punya 2,5 juta, yang ini ada Pak 1,7 juta, coba juga kalau 1,2 juta, padahal udah kurus kali. Lalu kita berpikir yang penting ada kurban, kita ambil Pak yang sudah nampak dalam rusuk, langsung tidak sah. Jadi jangan sampai gara-gara krim sampai tidak sah kurban. Cari yang terbaik. Yang disuruh yang gemuk, jangan yang kurus. Makanya yang gemuk selalu lebih mulia daripada yang kurus. Makanya bapak kalau punya istri gemuk, dia cukup ke, itu tak kurun. Ya, oke. Baik, jadi cari yang terbaik. Itu dari segi fisik. Kemudian kulit, warna kulit juga dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi. Disuruh cari warna, ikuti dulu warna yang paling disukai Nabi, yaitu al-bayda, warna putih. Karena Nabi selalu berkorban kibas warna putih. Kalau tidak ada yang bayda, baru kemudian cari yang safra, yang kekuning-kuningan. Kalau tak ada, baru afra, yaitu
Itu yang warna abu-abu. Kalau tak ada juga, maka cari al-hamra, warna merah kecoklat-coklatan. Kalau tak ada yang merah kecoklat-coklatan, cari yang warna balqa, belang-belang, hitam, putih, dan tentunya hitam dan putih. Nah, itu dah pilihan kelima. Kemudian kalau tak ada juga, baru pilihan terakhir as-sauda, warna hitam. Ini seperti yang dikumpulkan oleh para ulama. Saya tidak baca lagi, tapi sudah terhafal insyaAllah. Nah, hindari dulu yang warna hitam. Jadi jangan sampai memilih dan kurban warna hitam, kambing hitam, menyelumuh dari warna hitam, kambing semuanya. Kenapa? Nabi tak pernah kurban dengan warna hitam. Lalu warna hitam itu lebih banyak indikasinya dijelmakan oleh syaitan. Walaupun tak semua warna hitam menjelma syaitan, tapi syaitan selalu menjelma warna hitam. Makanya coba baca hadis, kalau saf salat kita renggang, saf salat renggang, begini renggang, antara samping kanan dan samping kiri, itu apa kata Nabi? Datang syaitan masuk ke celah tersebut berbentuk anak kambing hitam. Kita baca lagi. Kayaknya syaitan paling suka menjelma dengan yang hitam. Maka Nabi menghindari yang warna hitam. Tapi tak semua warna hitam syaitan. Jadi jangan sampai ibu-ibu merasa, Ustaz, suami saya hitam. Syaitan tu dah, kalau uang belanja dia kasih sempurna, dia bukan syaitan. Dia utusan malaikat untuk memelihara istri. Begitu. Sudah, jadi itu sampai warna dilihat. Jangan asal-asalan, karena hanya kado ke Allah. Dan kemudian berikutnya, disunnahkan memelihara binatang kurban dengan baik sebelum dikurbankan. Disuruh, kalau dalam mazhab Hanafi ditegaskan bahwa rabutul udhiyah qabla iyam min nawab bil disunnahkan mengikatnya, memeliharanya, lalu kemudian nampakkan rasa cinta. Artinya senang melihat kambing kurban itu senang. Kemudian kasih makanan baik-baik, kasih minuman yang terbaik. Minuman terbaik maksudnya jogi ke bagi pari. Jangan pula kasih minum Coca-Cola. Itu maksudnya melihara baik-baik. Kemudian jangan makruh hukumnya mengambil susunya, ini seperti yang saya sebutkan, lalu mengambil susunya, lalu menaikinya, lalu menjadikan dia pembawa barang, menjadikan dia untuk bajak sawahnya. Perlakukan dia dengan istimewa. Kenapa? Dia kado untuk Allah. Kita kalau kasih kado untuk orang yang kita cintai, nya hanya cukai baju. Pakai kertas kado, tak boleh kertas biasa, harus kertas kilat. Kertas biasa 22.000 per lembar, kertas kilat 7.000. Harus pakai kertas kilat. Itu untuk orang yang kita cintai. Itu pun pakai pita, harus begini, harus buat cengkoleknya begini, harus ada kepalanya begini, taruh nama pun tak boleh tulis spidol, lalu tulis dengan print. Itu apa itu terjadi? Karena kita memberi kado orang cintai. Sekarang kita kasih kado itu siapa? Allah SWT. Maka perlakukan binatang kurban dengan baik. Sampai disebutkan ketika dibawa ke hadapan penyembelihan, jangan dikasari, jangan tarik dengan kasar, jangan caci maki, jangan ditendang. Jadi perlakukan dengan baik. Kemudian disunnahkan menyembelih dengan tangan sendiri bagi yang mampu. Karena Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri. Kalau tak mampu, wakilahkan kepada penyembelih. Wakilahkan kepada penyembelih. Jadi waktu wakilahkan itu ya ijab kabulnya dengan kita mengucapkan nekoh dirol atau tolong sembelih, kamu sembelih saja. Lalu dia jawab ke itu sudah ijab kabul. Jadi nanti kita pegang tangannya, lalu kita mengatakan telah kuserahkan saat ini kepada untuk disembelih. Ada kiblat dua rakaat karena anak dulu kecil dengan kita mengatakan itu kalau dia jawab ke itu sudah jawab. Oke, berikutnya sunnah berikutnya atau ada berikutnya, yaitu disunnahkan untuk menajamkan pisau sebelum penyembelih. Ini jangan sampai menyakiti binatang. Saya dah baca lagi hadisnya pada waktu kita sebutkan. Jangan sampai menyakiti binatang, tajamkan pisau. Kemudian disunnahkan menghadap ke kiblat. Penyembelih sunnah menghadap ke kiblat ketika menyembelih. Lalu binatang kurbannya jatuhkan ala jambi al-aisar, jatuhkan ke rusuk kiri. Ini berdasarkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi penyembelih suruh hadap kiblat. Walaupun penyembelih itu sebelum menyembelih tak pernah menghadap kiblat, hari itu suruh menghadap kiblat. Karena ada penyembelih yang dua kiblat. Semayang mana, lampu mana. Makanya ada yang tanya sama saya, Ustaz, sah
tak orang yang tak solat menyembelih? Sah. Karena rukun menyembelih itu cuma dua, iaitu memotong halqum dan mari. Maka sudah sah. Sedangkan bacaan-bacaan itu semuanya sunnah. Tak ada hubungan antara menyembelih solat dan tidak solat dengan yang disembelih. Tak ada hubungan. Bapak kalau pergi ke pasar fresh, bapak lihat yang sembelih ayam tu, apakah semuanya solat? Membaca bismillah dia. Baca doa hari sembahyang. Apakah bapak makan sembelihannya? Selama dia muslim, tidak ada masalah dengan sembelihannya. Oh, masalah dia ada solat itu urusannya. Paling nanti sapi ketika menyembelih di dalam hati sapi, dia akan mengatakan, saya disembelih oleh sesama sapi. Yang kau belum demosi, sama tak beda-beda. Itu saja yang menjadi masalah. Baik, berikutnya disunnahkan jangan menampakkan penyembelihan di depan binatang yang belum disembelih. Jadi jangan nampakkan sapi yang mau disembelih di depan binatang yang belum disembelih. Jangan sampai yang ini lihat. Bapak bisa bayangkan perasaan sapi melihat temannya disembelih. Kalau bapak bisa bayangkan, berarti bapak sapi. Makanya dia bayangkan. Bagaimana kita membayangkan perasaan sapi? Jadi maksudnya jangan nampakkan, karena binatang itu punya perasaan. Kalau dia lihat temannya disembelih, maka ciutlah dagingnya, timbul rasa takut sehingga menyebabkan dagingnya tak enak. Begitu disebut dalam kitab. Jadi beda perlu sembunyikan atau tutup dengan tirai, satu-satu sembelih. Begitu. Kemudian saya percepat biar ada waktu sedikit. Kemudian disunnahkan menghadiri, sunnah menghadiri bagi yang sempat hadir. Tak sempat hadir maka tidak mengurangi pahala kurbannya. Kalau sempat hadir melihat, maka dia dapat fadilah melihatnya. Nah, kemudian disunnahkan membaca doa. Disunnahkan membaca doa ketika mau dikurbankan. Kalau berdasarkan hadis, ini ada beberapa hadis tentang doa ini. Kalau berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis dari untuk Fatimah, Rasulullah menganjurkan membaca doa Allahumma minka, lalu sambung dengan doa iftitah, yaitu walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa menyembelih. Allahumma minka, ya Allah ini darimu, walaka salati, persembahkan salatku, wa nusuki, dan kurbanku. Doa bagi pemilik kurban ketika mau menyembelih. Atau dalam hadis yang lain disebutkan pemilik juga boleh langsung membaca doa kita wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Di situ itu doa untuk berkurban. Juga kita baca di dalam iftitah. Lalu kemudian penyembelih, kalau sembelih sendiri dia hendaknya membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Jadi kalau sembelih sendiri habis baca doa tadi, letakkan pisau lalu baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dari aku. Kalau kita wakilkan ke orang lain, maka penyembelih itu membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dari, sebutkan nama pemilik kurban. Kalau dia diwakilkan kepada orang lain. Kemudian terakhir, kalau sudah dikurbankan, tunggu sampai dingin, tidak lagi menggelepar-gelepar, tidak bergerak, baru dikuliti. Jadi jangan sampai masih menggelepar langsung dikuliti. Jadi adabnya tunggu dia dingin, tunggu dia tenang. Baik, inilah secara singkat adab-adab di dalam